Ikut Tuhan tuh enggak gampang, Saudara. Mungkin banyak penderitaan, mungkin banyak hal-hal yang di dunia ini kelihatannya enak, tapi kalau kita ikut Tuhan kita enggak boleh lakukan itu. Kita harus taat kepada apa yang Tuhan mau. Dan itu membuat apa? Membuat kita harus katakan belajar untuk sabar, belajar untuk menderita. Wait on God, tunggu pada Tuhan ya. Shalom, puji Tuhan. Mari kita sebelum ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, untuk kesempatan pada hari ini untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan meteraikan semua itu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya melalui firman-Mu, maka Engkau akan mengubah setiap daripada kami. Bukan hanya untuk kami mengerti, tapi untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Firman yang hidup yang daripada-Mu. Berkati, urapi setiap daripada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar satu topik yang saya percaya kita sangat memerlukan, setiap daripada kita sangat memerlukan ini pada hari-hari ini. Yaitu bagaimana kita bisa belajar untuk bersabar. Ya tentunya saudara tahu tidak mudah ya bersabar. Bersabar itu kalau kita boleh renungkan itu identik dengan menunggu saudara. Ya hari-hari ini kita lihat bahwa menunggu itu merupakan satu budaya yang harus kita lakukan dengan baik. Sebenarnya tidak gampang ya. Budaya itu kita bangun mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita lihat akhir-akhir ini sangat kelihatan bahwa hanya untuk makan saja orang-orang harus menunggu, ngantri. Kalau kita ingin menikmati suatu makanan yang terkenal yang mungkin pada jam-jam makan tentunya akan rame ya. Itu pasti kita akan ngantri. Ya saya juga membagikan pengalaman di mana beberapa saat yang lalu saya bersama dengan keluarga jalan-jalan ke luar negeri. Tentunya kita cari makanan yang mungkin sudah dilaporkan enak. Tetapi jikalau kita datang pada saat-saat jam makan, itu kita harus ngantri dan belajar untuk sabar, saudaraku. Sebab kadang-kadang ngantrinya tuh bisa sampai 1 jam. Bahkan yang sangat ramai itu katanya orang-orang teman-teman ada sampai 2 jam ya. Nah itu kita harus belajar untuk bagaimana kita bisa mengembangkan kesabaran kita. Nah hari ini kita akan pertama baca dari Yakobus 5 ya ayat 7 sampai 9 ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan, mempelajari kesabaran itu. Nanti kita juga akan belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana sih caranya untuk sabar. Jadi dari Yakobus dan dari Paulus. Ya, yang pertama Yakobus 5 ayat 7 sampai 9. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya sediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, di sini jelas sekali Yakobus mengingatkan saudara dan saya supaya kita itu bersabar, ya. Nah, kapan kita harus bersabar? Ada beberapa poin yang kita harus cermati ya. 1, ketika situasi tidak terkontrol, ya. 2, ketika orang-orang tidak mau berubah. 3, ketika permasalahan tidak dapat dijelaskan, ya. Pertama, apa ini maksud dengan ketika situasi tidak terkontrol? Yaitu ketika saudara misalnya sebagai petani, tadi digambarkan sebagai petani ya. Petani itu kan harus menunggu kapan bisa musim hujan ya, musim semi, musim gugur dan musim semi ya. Jadi sabarnya itu bukan karena dia belajar sabar ya, memang harus sabar karena belum waktunya. Kalau belum waktunya kan nggak bisa, itu sesuatu yang di luar kontrol kita. Jadi contoh kalau saudara
misalnya ngantri ya. Kalau antriannya belum tiba ya saudara harus sabar. Saudara tidak bisa marah-marah terus nyerobot atau terus berusaha supaya tidak melewati proses itu, karena itu situasi itu saudara tidak bisa kontrol. Sebab kalau saudara tidak melakukan itu, tidak belajar sabar ketika situasinya tidak terkontrol, maka saudara tidak bisa apa-apa. Yang saudara bisa lakukan adalah marah, dan saudara akan berhadapan dengan situasi yang tidak enak. Karena tentunya ketika saudara tidak bisa sabar, itu saudara kan berbenturan dengan banyak orang. Kalau ada orang lain atau berbenturan dengan situasi, karena situasinya terkontrol. Contoh kalau petani kalau belum musim semi, belum musim nabur misalnya ya, terus dia kesusu nabur, ya tidak bisa. Dia harus bersabar sampai pada waktu musim nabur, supaya apa? Supaya taburan benih itu nantinya akan dapat siraman air, dapat season atau masa yang tepat untuk dia bisa mulai bersemi, tumbuh, bahkan berbuah. Nah, kalau tidak sabar ya tidak bisa. Nah, di situ kita harus belajar. Kita harus belajar melihat situasi. Apakah situasi yang kita hadapi itu terkontrol enggak? Kalau enggak terkontrol ya kita harus mau enggak mau belajar untuk sabar. Ya enggak bisa kita push, dorong, pingin mau-maunya sendiri. Ya banyak hal ya, situasi enggak terkontrol itu misalnya jalanan macet ya. Ya gimana macet? Itu tentunya bukan karena kita ingin bikin macet, itu enggak terkontrol ya. Saudara harus belajar sabar. Ya itu satu, kapan bersabar. Kedua, ketika orang-orang tidak mau berubah. Maksudnya apa orang-orang tidak mau berubah? Ya, di sini dikatakan bahwa ketika Injil diberitakan dan semua orang tidak mau berubah, akhirnya apa yang terjadi? Ya kita tidak bisa apa-apa. Biarkan mereka seperti itu ya, kita mau bagaimana? Ya kita tinggal tunggu saja saudaraku, sampai situasinya bisa berubah. Ya saya sedikit mau menceritakan satu pengalaman ya, di mana pengalaman ini juga membuat kami itu belajar untuk sabar. Saya bersama keluarga baru-baru ini jalan-jalan. Saya ngajak mama saya yang usianya udah 87 tahun ya, tentunya usia yang cukup lanjut, tapi mama pengen jalan-jalan. Ya kita jalan-jalan, kita akhirnya berangkat ke Jepang. Dan di Jepang yang terjadi adalah karena kita semua tahu di Jepang tuh jalannya banyak. Wah jalan. Hari pertama, sudah kerasa capek ya. Hari kedua gak tahan saudara. Jadi mama saya, ibu saya itu karena terlalu jauh jalannya capek, akhirnya memutuskan saya gak mau jalan lagi, ingin naik taksi. Sedangkan kalau di Jepang kalau naik taksi kemana-mana ya, satu ya bisa biaya tinggi, kedua ya jauh sekali saudaraku ya, sangat tidak efisien. Akhirnya saya dengan anak saya itu berusaha untuk cari kursi roda. Itu hari kedua, hari ketiga saudara. Kami di Jepang, kami berusaha minta tolong dengan reception di hotel ya. Nah reception ini di hotel ini meskipun mereka bisa berbahasa Inggris tapi sangat-sangat terbatas, dan yang membuat kami juga heran, meskipun mereka berusaha menolong kami, tapi dengan apa yang mereka lakukan, kami itu tidak bisa menemukan yang namanya kursi roda itu. Jadi kan aneh ya, kita tinggal di Osaka, kota yang sedemikian besarnya, tapi tidak bisa nyari kursi roda. Misalnya kalau ada pun bila perlu beli, saya juga beli. Kalau enggak ya bisa sewa ya sewa. Mereka memberikan, kami pakai komunikasinya Inggris plus ditambah dengan pakai handphone yang ada terjemahnya ya, Google Translate. Itu berusaha untuk minta tolong di mana kami bisa dapat. Akhirnya mereka menunjukkan beberapa alamat yang ternyata setelah kami hampir itu mereka tidak jualan kursi roda. Dan itu membuat kami sedikit frustrasi ya. Frustrasinya kenapa? Karena orang-orang ini kok gini gitu loh, kok aneh, kok kayaknya sulit gitu loh untuk bisa membuat mereka itu mengerti bahwa kami itu butuh kursi roda, dan mereka itu cuma mencarikan tempat di mana kami bisa ke sana dengan benar, bukan terus habis kita sudah naik kereta sekian puluh menit ternyata yang jual itu cuma medical supply golongannya ranjang dan alat-alat kesehatan lainnya, tapi tidak punya kursi roda. Bahkan kami diberikan alamat yang kami ambil ke sana jualan sepeda saudara. Jadi tidak cocok gitu loh. Nah ini masalah bahasa ya. Tapi orang-orang tidak bisa berubah karena kami berusaha dengan segala macam cara. Bahkan ngomong ke beberapa resepsionis tapi tidak nemu. Ya, terus yang terjadi adalah ya itu sesuatu yang satu ya, kita tidak bisa ngontrol situasinya ya. Memang di Jepang harus banyak jalan.
Mau nak mau harus pakai kursi roda kalau mau cepat, mau enak, nyaman ya, nggak mahal. Tapi orang-orang itu nggak mau berubah. Yang sekitar kami itu yang kami minta tolong nggak mau berubah. Saya nggak bisa apa-apa. Yang kita harus belajar untuk bersabar. Ya, jadi 2 poin ini sudah kelihatan. Wah, ini nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Saya berusaha kontak ke Indonesia, ke teman saya yang mungkin bisa membantu ya, karena teman saya itu tour leader, sering ke Jepang. Akhirnya dicarikan jalan, kami ketemu dengan seorang tour leader yang di Jepang, yang orang Indonesia tinggal di Jepang. Jadi terus dikenalkan, terus bicara, ternyata beliau bisa menyewakan. Kami sewa, saudara. Kami sewa, itu kalau nggak salah 10.000 yen ya, sekitar 1 juta lebih. Kami sewa itu ya seminggu sama dengan sebulan sama ya, bayarnya segitu. Cuman kan perjalanan kami dari Osaka nanti akan ke Tokyo. Nah, ke Tokyo itu otomatis harus bawa kursi roda. Wah, kami sudah seneng. Wah, akhirnya karena kesabaran kami, kesabaran yang mau nggak mau harus kami lakukan. Akhirnya Tuhan memberikan jawaban dengan memberikan kursi roda. Akhirnya saya sewa kursi rodanya, diantar ke hotel, saudaraku. Diantar nanti, tapi pulangnya saya harus mengantar balik ya. Kalau saya ke Tokyo, saya bawa ke Tokyo, nanti saya harus dari Tokyo mengantarkan kembali ke Osaka melalui paket delivery. Ada itu, di situ memang ada satu kargo yang khusus bisa bantu untuk ngatur. Tapi sebelum saya berangkat ke Osaka, karena saya ke Tokyo, karena saya berangkatnya ke Tokyo kan naik bis. Jadi saya telepon bisnya, dicek, anak saya ngecek, ternyata enggak bisa bawa kursi roda. Bisnya enggak bisa, di kargonya itu enggak bisa dimasukkan. Jadi yang kita lakukan adalah, wah ini masalah lagi nih, padahal di Tokyo nanti bisa 5 hari lagi baru kami pulang ke Indonesia. Jadi akhirnya ketika saya melihat orang-orang yang saya hadapi ini enggak bisa dirubah, ya enggak mau berubah, saya enggak bisa apa-apa. Saya berusaha telepon teman saya yang tinggal di Tokyo, teman saya yang orang Indonesia yang tinggal di Tokyo. Saya ceritakan situasinya, saya minta tolong apakah bisa membantu saya untuk komunikasi, ya komunikasi dengan pihak hotel atau siapapun yang bisa menyewakan kursi roda. Jadi kursi roda ini enggak usah saya bawa ke Tokyo, saya tinggal di Osaka, nanti saya di Tokyo cari lagi. Bila perlu beli, karena apa? Karena enggak ada kursi roda di Jepang untuk orang tua 87 tahun, sulit saudaraku. Jalannya itu terlalu jauh. Dan kita akhirnya enggak, ya kalau enggak ada kursi roda enggak bisa kemana-mana, habis waktu di jalan gitu. Jadi akhirnya puji Tuhan diberikan jalan keluar. Akhirnya teman saya bantu berbicara dengan orang hotel. Orang hotelnya karena sama-sama bahasa Jepangnya, akhirnya mereka meminjamkan kursi roda secara gratis sampai kami pulang ke Indonesia. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Wah, frustrasi sekali saudaraku. Dan ini membuat kami belajar untuk sabar. Dan ternyata firman Tuhan sudah menunjukkan bahwa ketika satu situasi tidak terkontrol ya, kita tidak bisa apa-apa. Kita harus belajar sabar. Kedua, ketika orang-orang ini tidak mau berubah, ya kita akhirnya apa? Mau tidak mau harus belajar sabar. Tidak bisa marah-marah, karena marah-marah tidak akan membuat solusi, tidak akan memberikan solusi. Ya. Terus yang ketiga, poin yang ketiga, kapan kita harus bersabar? Adalah ketika permasalahan tidak dapat dijelaskan. Ya, untuk contoh yang saya berikan, kursi roda ini memang sulit ya. Karena banyak hal kita nggak tahu. Contoh sebetulnya saya dari Indonesia sudah ingin bawa, cuman khawatirnya apa? Kalau bawa nanti bermasalah, bisa bermasalah. Ternyata memang betul, kalau saya misalnya bawa dari Indonesia, saya tidak akan bisa ngangkut ke Tokyo. Barang itu akan tertinggal di Osaka. Itu saya tidak bisa jelaskan. Ya, karena masalahnya tidak bisa dijelaskan. Karena kita tidak tahu, tidak ngerti gitu. Tapi puji Tuhan bahwa firman Tuhan mengajarkan kita semua 3 poin ini. Ketika situasi tidak terkontrol, ketika orang-orang tidak mau berubah, ketika permasalahan tidak dapat dijelaskan, kita harus mau untuk belajar bersabar. Sebab tanpa kita bersabar, kita tidak bisa menyelesaikan masalah sama sekali. Ya. Jadi kenapa kita harus sabar ya? Tuhan jelas sekali menunjukkan. Karena apa? Karena kalau situasi tidak terkontrol ya otomatis kita kalau tidak sabar kita tidak bisa apa-apa. Ya. Satu. Kedua, di Yakobus ayat 10, 5 ayat 10 dikatakan, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi kita lihat dari Alkitab menyatakan bahwa nabi-nabi itu semua itu harus belajar untuk bersabar ya. Terutama kalau kita bicara masalah Ayub ya. Ayub ini kan gambaran dari dia tuh
Dikatakan orang paling kaya pada zamannya. Saking kayanya, jadi anak-anaknya semua itu bisa hidup bersukacita. Dan dikatakan Ayub sangat saleh, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tapi memang mungkin anaknya karena sering berpesta, ya namanya orang berpesta kan Tuhan tidak berkenan sama anak Tuhan yang tiap hari kerjanya pesta. 7 laki 3 perempuan. Ya setiap saat berpesta gantian. Jadi kalau kita bayangkan mereka tiap hari pesta kan dari Senin sampai Minggu mereka pesta terus. Dan habis pesta, Ayub ini karena takut anaknya berbuat dosa, Ayub membakar korban, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Supaya kalau anaknya salah, anaknya diampuni sama Tuhan. Nah mestinya kan tidak bisa gitu ya. Orang kalau bisa gitu kan enak ya. Nanti orang kalau punya uang ya enggak, ya aman, dosanya diampuni karena ada yang menebuskan dosa. Nggak bisa saudara. Sehingga akhirnya mereka tertimpa musibah, semua anaknya meninggal dunia, terbunuh dan hartanya dirampas habis, bahkan Ayub kena sakit. Ya, di situ akhirnya Ayub kan tidak bisa menjelaskan kenapa dia seperti itu gitu ya. Bahkan teman-temannya pun semua menyalahkan Ayub sendiri bersikuku dia tidak salah. Nah ini sesuatu yang tidak bisa disalahkan. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan Ayub bertekun, ya, tetap bertekun, ya. Katakan di ayat 11b, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, sehingga ketika dia bertekun dalam penderitaannya dan dia bertobat pada akhirnya, dan Tuhan memulihkan semuanya 2 kali lipat, bahkan memberikan anak-anak turunan Ayub kembali. Sehingga apa yang terjadi? Ketekunan atau kesabaran itu membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi kenapa harus bersabar? Juga salah satunya kita harus percaya menurut Yakobus bahwa semua itu di dalam kontrol Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, sama seperti kita waktu ke Jepang. Tuhan izinkan kita mengalami susah payah. Saya itu pernah sama anak saya kan jualan, cari kursi roda itu sampai naik dari bawah ke atas, dari bawah kereta api bawah tanah naik ke atas sampai saya merasa ini saya tidak kuat ini sudah. Karena kita mau cepet-cepet naik tangga sudah, bukan naik elevator, naik tangga dan sudah berjalan sekian jauh. Ya, saya sampai merasa waduh ini capeknya luar biasa ini. Tapi saya percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Akhirnya saya tetap menjalani apa yang harus saya lakukan. Jadi bukan hanya terus diem, nggak ngapa-ngapain saudaraku. Sama seperti Ayub tetap bertekun. Kita juga harus tetap sabar dan percaya Tuhan mengontrol semuanya. Itu yang pertama. Kedua, di Yakobus 5:11a dikatakan Tuhan itu memberikan reward atau berkat kepada mereka yang bertekun seperti Ayub. Ketika Ayub tetap bertekun, akhirnya semua dipulihkan 2 kali lipat oleh Tuhan. Bahkan sampai anak keturunannya pun dipulihkan sama Tuhan. Jadi kita semua tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anaknya sia-sia, terkapar ya. Di 11b dikatakan, kembali lagi karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, Tuhan menyelesaikan semua permasalahan Ayub. Di Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita menunggu, wait on God ya. Ketika kita bersabar, kita menunggu. Karena semua itu ada waktunya, waktu Tuhan ya. Kita hanya menunggu dan kita percaya Tuhan di dalam kontrol untuk semuanya itu. Dan Tuhan akan memberikan reward untuk mereka yang bertekun ya. Bahkan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya sebagai anak-anaknya, apapun itu. Jadi ketika kami pada waktu belum menemukan kursi roda, kami stres sambil jalan pelan-pelan ya. Mama saya jalan pakai tungket pelan-pelan, kita tidak bisa terlalu jauh kemana-mana. Paling berpikir wah pulangnya naik taksi lagi nih. Jadi mungkin kami tidak bisa kemana-mana. Tapi puji Tuhan, akhirnya teman saya yang di Indonesia memberikan solusi dengan mengenalkan seorang yang bisa menyewakan kursi rodanya. Dan itu luar biasa, itu sukacitanya luar biasa. Karena semua ada di bawah kontrol Tuhan. Ketika kami mau berangkat liburan pun kami seizin Tuhan, kami berdoa. Kami percaya bahwa liburan kami akan
bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di Filipi 2:13 firman Tuhan mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi semua itu ada waktunya Tuhan. Di Roma 8:28 jelas sekali firman Tuhan Rasul Paulus menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah dapat memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita semua yang percaya bahwa penyertaan Tuhan akan membuat semua hal bekerja untuk kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi waktu Tuhan, kenapa kita harus sabar? Kita harus wait on God. Jadi tunggu kapan saatnya akan terjadi. Ya, di Yakobus 5:7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia bersabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kenapa Tuhan katakan itu melalui Yakobus? Karena apa? Ikut Tuhan itu tidak gampang, saudara. Mungkin banyak penderitaan, mungkin banyak hal-hal yang di dunia ini kelihatannya enak, tapi kalau kita ikut Tuhan kita tidak boleh lakukan itu. Kita harus taat kepada apa yang Tuhan mau. Dan itu membuat apa? Membuat kita harus katakan belajar untuk sabar, belajar untuk menderita. Wait on God, tunggu pada Tuhan ya. Di Mazmur 130:5 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara, Daud ketika menulis Mazmur dan mengatakan dia menanti-nantikan Tuhan, kita lihat perjalanan hidupnya Daud. Daud ini pada waktu dia mengalahkan Goliat, mungkin pasti yang jelas pasti di bawah 20 tahun karena dia masih belum dewasa. Karena kalau dewasa, orang dikatakan dewasa adalah 20 tahun, usia 20 tahun ke atas dan bisa menjadi tentara Israel. Tapi dia belum bisa menjadi tentara Israel. Jadi dia katakan pasti di bawah 20 tahun, masih remaja. Dan setelah itu dia menjadi tentara Israel. Jadi dan dia menikah dengan Mikal, anaknya Saul. Dan semua orang mengharapkan dia bisa menggantikan Raja Saul. Bahkan Yonatan pun anak Saul percaya bahwa Daud adalah calon pengganti daripada Saul. Tetapi apa yang terjadi? Dia malah dikejar-kejar sama Saul. Setiap hari dia itu ketakutan. Dikejar-kejar mau dibunuh sama Saul. Sampai dia menulis Mazmur ya 135, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Sampai pada waktu dia usia 30 tahun baru dia bisa menjadi raja daripada Yehuda. Dan yang terjadi saudaraku bahwa menanti-nantikan Tuhan itu kita harus belajar untuk bersabar dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan bisa mengubah semua hal dalam kehidupan kita, bahkan yang hendak bagus pun, orang niat jahat pun Tuhan bisa mengubahkan itu untuk kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Ya mungkin hari ini saudara masih sakit, saudara diizinkan Tuhan mengalami kesakitan dan belum diberikan kesembuhan. Percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan, sanggup mengubahkan semuanya itu untuk menjadi kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan, yang telah dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Maka saudara belajar untuk bersabar. Seperti Ayub yang selalu bertekun di dalam penderitaannya dia. Demikian Tuhan ingin mengajari saudara dan saya. Bagaimana kita bisa belajar? Mungkin bisnis kita terpengaruh karena pandemi. Dan Tuhan belum izinkan bisnis kita untuk mengalami pemulihan. Oh mungkin Tuhan menggunakan hal ini untuk membuat saudara dan saya atau siapapun yang terkena bisnisnya bisa merubah pikirannya, merubah jalan bisnisnya. Sehingga itu akan menjadi yang baik untuk kehidupan saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Ya, kita harus belajar bersabar. Wait on God. Tunggu waktu Tuhan. Karena di situ ketika waktunya telah tiba, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baik. Amin. Jadi kita lihat apa yang harus kita lakukan. Memang menunggu itu sesuatu yang tidak enak. Bersabar itu menunggu waktunya kapan itu sesuatu yang tidak enak. Kalau kita mungkin ngantri, kita kelihatan, oh di depan kita ada berapa orang. Kita kira-kira nunggunya berapa orang. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa kita lihat, itu kita bertanya-tanya dalam hati, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Nah, Tuhan mengingatkan saudara dan saya, ada 3 poin yang kita harus lakukan ketika kita sedang menunggu. 1, kita harus menunggu dengan penuh pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan yang baik. Seperti Daud selalu percaya bahwa Tuhan memberikan yang baik. Seperti Roma 8:28 mengatakan bahwa Tuhan bisa mengubah semua hal
untuk orang-orang yang mengasihi Dia, menjadi yang terbaik untuk kita semua yang mengasihi Dia. Jadi kita percaya itu. Jadi kita menunggu dengan pengharapan. Itu yang pertama. Kedua, kita harus menunggu dengan tenang. Ya, maksudnya dengan tenang apa? Dikatakan apa? Tidak boleh bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut itu ngomel-ngomel ya. Seperti bangsa Israel ketika mereka sedang berjalan dari padang gurun, dari Mesir di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Padahal secara real itu perjalanannya kalau jalan mungkin tidak terlalu jauh. Paling sebulan nyampe mungkin ya, 40 hari paling lama. Tapi karena mereka bersungut-sungut, lihat apa yang terjadi. Mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Sampai semua yang keluar dari tanah Mesir, kecuali Kaleb dan Yosua, mereka semua diizinkan Tuhan meninggal. Ya, memang karena semua dibikin meninggal di padang gurun. Sampai semua habis, tinggal Kaleb, Yosua, baru mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi tidak boleh bersungut-sungut. Ya, jangan ngomong bersungut-sungut. Ini dikatakan lagi, bahkan sampai Tuhan mengingat jangan sampai menyumpah-nyumpai. Ya, bahkan orang ini kadang-kadang bukan cuma bersungut-sungut ya, bahkan mereka itu menyumpahi. Ya, dikatakan jangan menyumpah-nyumpai. Ya, istilahnya apa? Jangan bersumpah. Dikatakan Yakobus 5:12, tetapi yang terutama saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi Tuhan mengingatkan saudara dan saya ketika kita sedang menunggu. Yang ketiga, kita menunggu dengan penuh keyakinan. Ya, dikatakan di Mazmur 37:7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, di Mika 7:7 katakan, tetapi aku ini menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Jadi Tuhan minta kita semua itu tetap percaya kepada Dia. Yakin bahwa Dia akan memberikan yang terbaik. Jangan ragu. Bangun imanmu, karena iman kita semua, iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan itulah kita akan mengalahkan dunia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kita untuk bersabar. Kita semua tahu Rasul Paulus menulis kitab Galatia. Kita lihat di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh adalah salah satunya kesabaran. Jadi bagaimana kita bisa belajar sabar? Adalah kita bergantung kepada Roh Kudus, melekat kepada Tuhan. Ketika hidup kita melekat kepada Yesus sebagai pokok anggur, maka kita sebagai rantingnya akan berbuah. Ya, salah satu buahnya adalah kesabaran. Jadi kehidupan ibadah kita, kehidupan doa kita, ketika kita melatih dengan disiplin kerohanian kita, kehidupan doa ibadah kita, maka Tuhan akan membuat kita melekat kepada Dia. Melekat dalam arti kita mengalami satu keintiman. Ya, melekat itu seperti ranting melekat pada pokok anggur di mana ranting itu akan berbuah. Dan salah satu buah roh adalah kesabaran. Ketika kehidupan kita penuh dengan disiplin rohani, penuh dengan doa kepada Tuhan, keintiman kepada Tuhan. Seperti gambarannya adalah ketika Musa dipanggil oleh Allah masuk ke dalam kemah suci, ya, masuk ke dalam kemah di mana Allah berada. Maka ketika Musa keluar dari kemah itu, maka mukanya dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Jadi ketularan, saudara. Ketika kita hidup dalam kedisiplinan rohani, kehidupan doa yang baik, melekat sama Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita mengalami kemuliaan Tuhan. Karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup kita akan mengubahkan kita dari hari ke hari makin menyerupai Kristus. Mungkin dulunya kita tidak terlalu sabaran, tetapi semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin kita melekat sama Tuhan kita, semakin kita melatih ibadah kita, maka Tuhan akan memberikan kita kesabaran yang lebih. Dengan apa? Dengan buah roh. Jadi Rasul Paulus menganjurkan saudara dan saya untuk mempunyai kehidupan doa, disiplin rohani, latihan ibadah yang baik. Sehingga melalui kehidupan kita yang melekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang lebih
sabar. Karena apa? Rasul Paulus katakan bahwa kesabaran adalah salah satu daripada buah roh. Bukan kita miliki. Buah itu keluar karena kita melekat sama Tuhan. Karena kita berbuah. Ya, bukan kita miliki, tapi kita karena melekat dengan Tuhan. Jadi selama kita melakukan ibadah kita, teguh dalam ketekunan kita, disiplin rohani, maka Tuhan akan membuat kita mengalami buah roh, yaitu kesabaran. Saudara, mari kita bersama-sama bukan hanya mengerti mengenai firman Tuhan, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita miliki kehidupan doa yang baik, kita melekat kepada Tuhan supaya buah roh kesabaran itu ada dalam kehidupan kita. Kita juga menilai situasi di luaran supaya apa? Supaya kita bisa belajar untuk mengembangkan kesabaran kita. Kita tetap percaya waktunya adalah waktu Tuhan. Kita harus menunggu dengan penuh pengharapan, menunggu dengan tenang, dan menunggu dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan panggilannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati setiap daripada kami yang mendengar dan yang memberitakan supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami akan menjadi baik seperti yang Tuhan mau. Karena berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan meterai Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap daripada kami, akan mengiringi, akan memberkati, akan membuat kami mengalami buah kesabaran, akan melindungi. Mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.